Komunikasi lintas budaya, etis dan peka budaya, konflik resolusi pada lansia. Dari kelompok 4. Lanjut. Jadi ini dia nama kelompok. Ada Nikomang Manisari, Gede Marta Wijayasa, Niketut Mary Indrayani, Nikadek Megi Sri Astuti, Ayuluh Mimi Prameswari, Gustei Mirah Antari, Nikomang Murniasih, Niluh Putu Nagi Maharani, Iputu Nathan Arta Pradiva, dan Noprilian Lau. Lanjut. Jadi, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses interpersonal yang melibatkan perubahan verbal dan nonverbal dari informasi dan juga ide. Komunikasi mengacu tidak hanya pada isi, tetapi juga pada suatu perasaan dan emosi di mana individu menyampaikan suatu hubungan. Komunikasi yang baik akan sangat membantu dalam keterbatasan kapasitas fungsional, sosial, ekonomi, perilaku emosi yang labil pada pasien lanjut usia. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan lansia. Komunikasi pada lanjut usia dapat menjadi lebih sulit akibat dari gangguan sensori yang terkait usia dan penurunan memori. Lansia yang mengalami masalah pendengaran ataupun kesulitan dalam mengingat dapat menjadi kendala tersendiri, sehingga dapat menjadi sumber dari kesalahpahaman dan ketidaksampaian informasi yang akurat. Next. Komunikasi lintas budaya pada lansia. Yang pertama, memahami keragaman budaya. Nilai dan keyakinan. Setiap budaya memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda tentang keluarga, kesehatan, dan kematian. Penting untuk memahami nilai-nilai ini untuk menghindari kesalahpahaman. Bahasa dan dialek. Pengguna bahasa yang sederhana dan jelas sangat penting. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang tidak dipahami. Next. Komunikasi lintas budaya pada lansia. Yang pertama, gestur dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Perhatikan gestur dan ekspresi wajah saat berkomunikasi. Yang kedua, ada menyesuaikan komunikasi. Kesabaran, berikan waktu bagi lansia untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Empati, cobalah untuk memahami perspektif lansia. Adaptasi, sesuaikan gaya komunikasi dengan preferensi lansia. Next. Komunikasi etis pada lansia. Yang pertama ada prinsip otonomi, hormati hak lansia untuk membuat keputusan sendiri. Yang kedua ada benefisensi, lakukan tindakan yang bermanfaat bagi lansia. Yang ketiga ada non-malefisensi, hindari tindakan yang dapat membahayakan lansia. Yang keempat ada keadilan, berikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua lansia. Yang kelima ada kerahasiaan, jaga kerahasiaan informasi pribadi lansia. Next. Komunikasi peka budaya pada lansia. Yang pertama, menghormati budaya. Yaitu ada tradisi dan ritual, yaitu menghormati tradisi dan ritual budaya lansia. Peran gender, pahami peran gender dalam budaya lansia. Nilai-nilai keluarga, yaitu hormati struktur keluarga dan hierarki dalam budaya lansia. Yang kedua, menggunakan bahasa yang tepat. Hindari stereotip
yaitu hindari menggunakan kata-kata atau ungkapan yang merendahkan atau menyamaratakan. Gunakan bahasa yang ramah, yaitu gunakan bahasa yang sopan dan menghormati. Resolusi konflik pada lansia. Yang pertama, mencegah konflik, komunikasi terbuka, yaitu ciptakan suasana yang aman untuk berkomunikasi, mendengarkan aktif, yaitu dengarkan dengan penuh perhatian apa yang ingin disampaikan lansia, empati, yaitu cobalah untuk memahami perasaan lansia. Yang kedua, mengatasi konflik. Tetap tenang, jaga emosi agar tetap stabil, fokus pada masalah, yaitu jangan menyerang pribadi, cari solusi bersama, yaitu libatkan lansia dalam mencari solusi, mediasi, yaitu jika diperlukan libatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Next. Kesimpulan, komunikasi yang efektif dengan lansia membutuhkan kesabaran, empati, dan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan kebutuhan lansia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, kita dapat membangun hubungan yang positif dan saling menghormati dengan lansia. Baik, demikian presentasi kelompok 4. Sekian, terima kasih.